Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan keterkaitan investasi Google dalam kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2023, khususnya proyek pengadaan laptop Chromebook, termasuk pula menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang masih tersembunyi di balik kasus ini. Saksikan selengkapnya dalam segmen Benang Merah. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hal ini diumumkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna usai 3 kali Nadiem menjalani pemeriksaan. Ia pun telah dicegah ke luar negeri sejak 19 Juni lalu. Mantan Mendikbudristek itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Integritas nomor 1. Terakhir di bawah Mas Menteri. Insyaallah. Penyidik mengaku tengah menelisik kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim termasuk adanya investasi dari Google ke Gojek. Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Ya, bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAM, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS. Yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan? Alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Ijon, pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang merugikan keuangan negara hingga 1,9 triliun rupiah ini pun memantik tanya. Bagaimana bisa pembahasan proyek terjadi sebelum seseorang resmi menjabat menteri? Benarkah lantaran politik balas budi? Mungkin saja ada pola-pola seperti itu ya, bahwa ada semacam komitmen awal gitu ya. Dan itu seringkali kita mendengar rumor ya, politik balas jasa, politik kompensasi gitu ya. Tetapi kalau ini bisa terbukti gitu ya, kalau ini terbukti maka ya ini akan satu hal yang sangat-sangat membahayakan gitu ya. Misalnya yang paling sederhana, misalnya dari konstruksi hukum, siapa provider PT Jirex ini misalnya? Ya kan, mengapa misalnya PT ini, apakah misalnya katakanlah tendernya sudah benar? Atau jangan-jangan, ya ini kan pertanyaan standar sebagai seorang katakan analis hukum.
Mengapa misalnya Nadiem mengatakan jujur? Apakah jangan-jangan dia ada aktor-aktor lain lagi yang lebih tinggi dari dia sehingga program ini tetap jalan. Padahal kalau menurut penyidik katanya sudah ada pada saat itu Chromebook ini tidak cocok dengan karakter daripada wilayah Indonesia. Indonesia. Nanti mungkin Mas Jejen lebih ini. Bukan persoalan Chromebook atau Microsoft-nya bagi saya. Tapi Bagi saya lebih kepada apakah misalnya yang dipertanyakan oleh publik juga harga yang dikeluarkan oleh kementerian itu logis. masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Katanya kan 10 juta, kemudian diklarifikasi oleh Bang Nadiem, Mas Nadiem 6 juta. Kemudian netizen bilang, ini cuma 1,6 juta kalau di pasaran gitu. Nah saya kira problemnya di situ. Pilihannya pada Chromebook atau OS lain itu menjadi tidak masalah ketika variabel-variabel harga misalnya kan di situ. Saya kira yang dimaksud kerugian adalah di situ poinnya. Karena ini kan 1,1 juta Chromebook gitu. Lumayan signifikan sekali gitu. Kebenaran material itu adalah kebenaran-benarnya. Oleh karena itu, kita nanti saya kira PPATK juga akan melihat bahwa ketika melakukan suatu pelanggaran kaitannya pengadaan Chromebook, duit itu larinya kemana? Apakah hanya kepada tokoh orang-orang yang sudah ditentukan? Apakah pada lari ke orang tertentu? Apakah kepada kelompok tertentu? Ini saya kira harus juga dijelaskan nanti. Makanya dalam hal seperti ini, dalam pengungkapan perkara, Mbak, kemarin yang dikunci itu adalah direktur-direktur akan membuka bahwa ini ada perintah Pak Nadiem. Nah, sekarang dalam pembukaan ini, pemeriksaan Pak Nadiem di dalam suatu persidangan ini harus membuka diri juga bahwa Pak Nadiem itu tidak sendiri, ada relasi kuasa di atasnya yang melakukan bahwa terpaksa melakukan pelanggaran Chromebook itu ada seperti itu. Karena kalau kita lihat, Mbak, nggak mungkin dalam suatu pengadaan perguruan tinggi tanpa biro perencanaan, tanpa biro pengadaan. Itu kalau kita lihat press release Kejagung itu kan seolah menteri, kemudian pada direktur-direktur. Nah, sistem pengadaan ini seolah-olah diterjang tanpa ada suatu sistem yang ada. Apakah seperti itu pengadaan dengan 1,9 triliun? Ini jadi problem besar. Apakah itu suatu pengadaan yang dilakukan di pemerintah Indonesia ini? Perpresnya jelas, perpres pengadaan jelas. Itu harus rigid, Mbak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya kira nanti PPATK harus memberikan suatu support data, informasi data, dana 19 kerugian yang ditimbulkan itu larinya kemana?